Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali lagi untuk menara doa. Kita bersyukur buat hari-hari yang kita sudah lewati. Kita bersyukur buat kesehatan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita semakin tingkatkan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk pujian penyembahan lebih dalam lagi. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga, buat kasih setiamu, buat roh kudusmu yang selalu mengingatkan kepada kami, untuk kami dapat menyisihkan waktu kami untuk memberi makan rohani kami, sehingga rohani kami semakin hari semakin kuat, iman kami, kasih kami semakin dewasa rohani. Terima kasih Bapa di surga, segala roh jahat yang ingin mencuri berkat-berkat rohani kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya roh kudusmu senantiasa membentengi kami, sehingga kami dapat semakin bertumbuh di dalam Engkau. Ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji memuliakan nama Tuhan dengan hati sepakat, mari kita aminkan bersama. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu seperti sedang mengalami jalan buntu, tidak melihat jalan keluar dalam kehidupan, masalah, problem, pencobaan yang kita alami. Percayalah, saat kita datang mengutamakan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencelikkan mata kita sehingga kita dapat melihat jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak salah langkah, kita tidak salah ambil keputusan apapun di dalam kehidupan ini. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Kami sangat percaya padamu Tuhan. Ku percaya.
henti, ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Amin, haleluya. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Kau selalu menyertai kami sepanjang hidup kami, baik di siang maupun malam. Penyertaan-Mu bagaikan tiang awan dan tiang api. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas. Untuk itu angkat setiap kecemasan kami, kekhawatiran kami, dan tambahkan iman kami di setiap musim kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut. Aku tidak takut, aku tidak khawatir, karena Engkau beserta kami Tuhan. Kami akan berani melangkah karena Engkau ada di dalam hidup kami, menyertai kami. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Amin, haleluya. Tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang awan yang menerangi dari gelap malam.
yang menerangi pikiran kami. Haleluya, dari segala pikiran-pikiran yang gelap, Roh Kudus-Mu yang kami belum. Haleluya, kami memuji Kau membawa kami dari gelap kepada terang yang ajaib. Engkau Immanuel dalam hidup kami. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Tuhan. Glory, glory. Kami bersyukur padamu buat Roh-Mu yang ajaib, buat Roh-Mu Tuhan, buat Roh-Mu kami bersyukur menjadi milik-Mu. Kami bersyukur Kau membawa kami mengenal-Mu. Kau memanggil dan memilih kami menjadi umat-Mu Tuhan, menjadi murid-murid-Mu yang berkenan. Didik kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjadi seperti Bapa kami yang di surga. Bantu kami Tuhan, jadikan kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Bapa kami yang di surga, yang adalah murah hati, lembut hati, dan rendah hati. Terus proses kami Tuhan. Haleluya, kami tidak akan dapat menjadi seperti Engkau tanpa Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Kami terbatas ya Roh Kudus. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan. Oh, seperti dia awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai kami Tuhan. Kau menjagai hidupku dengan
mengucap syukur terima kasih buat kebaikan-Mu yang selalu Kau limpahkan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak menyadari dan tidak merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami lebih fokus dengan persoalan kami lebih fokus dengan diri kami sendiri. Sehingga seringkali kami tidak dapat melihat pertolongan-Mu. Seperti Gehazi, nabi dari Elisa Tuhan. Yang tidak dapat melihat malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga bangsa Israel. Oleh karena melihat musuh-musuh yang mengepung. Tetapi saat Gehazi dicelikkan matanya, dia dapat melihat pasukan yang begitu dahsyat berkeliling atas Israel. Lebih dahsyat dari segala musuh-musuh yang begitu besar yang mengepung Israel. Seringkali kami hanya melihat masalah yang mengepung kami. Tetapi kami seringkali tidak menyadari bahwa malaikat-Mu memagari sekeliling kami. Sehingga kami mudah sekali takut, mudah sekali cemas, mudah sekali khawatir. Ampuni kami ya Roh Kudus, ampuni kami ya Yesus Kristus Tuhan. Tambahkan virus iman di dalam hati kami, sehingga persoalan masalah itu tidak menggerogoti iman kami. Tetapi persoalan masalah ujian coba yang merupakan pikul salib dalam hidup kami, merupakan sesuatu yang dapat Kau pakai untuk mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami akan tetap berkata, kami punya Tuhan yang baik. Yesus, kami baik. Tuhan kami teramat sangat baik. Kasih-Nya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, kebaikannya tidak akan pernah berubah. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan semakin hari menumbuhkan iman kami semakin berakar kuat di dalam Engkau. Sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dalam langkah hidup kami. Berfirmanlah kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita ambilkan bersama-sama. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini ada di Injil Yohanes pasal 10, 11, 12. Injil Yohanes pasal 10, 11, 12. Saya ingin merenungkan di Injil Yohanes pasal 10. Saudaraku, ayat yang ke-31. Injil Yohanes 10:31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Tuhan dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak Tuhan Yesus ada di dunia ini memulai pelayanannya, orang-orang sudah menolak ketuhanan Yesus. Mereka yang dengan mata kepala sendiri melihat dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyuruh berjalan orang lumpuh, itu tidak mengakui ketuhanan Yesus. Mereka percaya kalau Yesus itu sekedar nabi. Tapi kalau Yesus sudah mengatakan aku ini Mesias, mereka menolak, mereka tidak percaya. Sampai hari ini pun banyak orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu manusia,
nabi. Seperti pendapat murid-murid saat ditanya, menurut kamu siapa aku? Ya Elia, Yohanes Pembaptis, macam-macam seperti nabi pada umumnya. Tetapi ada satu rahasia yang baru orang-orang yang mengamati, meneliti, membaca firman Tuhan, melihat sikap dan gerak-geriknya, barulah orang itu bisa mengerti bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, tetapi Yesus itu Tuhan. Tetapi ada sekelompok orang-orang yang percaya, sekalipun mayoritas tidak percaya. Mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-40. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Membaptis. Lalu ia tinggal di situ dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Nah, yang percaya itu berpikir menghubung-hubungkan nubuatan Yohanes, menghubung-hubungkan nubuatan para nabi-nabi dahulu. Ternyata apa yang dinubuatkan itu benar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk bisa percaya Yesus itu Tuhan, tidak bisa dalam waktu yang singkat. Tidak bisa hanya mengerti Yesus dengan waktu yang singkat. Diperlukan melihat nubuat-nubuat nabi-nabi, meneliti apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis itu benar. Dan tatkala kita sudah menarik jauh ke belakang, menghubungkan nubuat-nubuat nabi-nabi itu, maka kita baru mengambil kesimpulan ternyata Yesus itu Tuhan. Dia bukan nabi biasa. Kembali lagi, seperti yang saya katakan tadi, mayoritas tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan, ada alasannya. Alasannya sebagai ayat yang terakhir di Yohanes 12 ayat yang ke-41 dan 42. Yohanes 12:41, hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah bernubuat dan melihat kemuliaan Tuhan dan telah berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, sebagian kecil percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. Nah, ini alasannya. Yang sudah percaya pun kelompok kecil itu tidak berani terang-terangan mengakui. Mengapa? Karena mayoritas agama saat itu, keadaan situasi mayoritas saat itu mengatakan Yesus itu nabi. Sehingga kalau ada orang mengakui Yesus itu Tuhan, dia akan dikucilkan, dia akan mendapat kesulitan. Mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, firman Tuhan itu ya dan amin. Zaman sekarang kita melihat ada banyak orang yang sudah mengakui Yesus itu Tuhan, tetapi tidak berani secara terang-terangan. Mengapa? Karena mayoritas agama, mayoritas mengakui Yesus itu nabi. Sebab kalau mengakui Yesus itu Tuhan, wah, mendapat kesulitan di dalam pemerintahan, kenaikan pangkat, keluarga dijauhkan, ya, di lingkungan masyarakat dikucilkan, resikonya terlalu besar. Itu sebabnya banyak sampai hari ini, sampai detik ini, setelah 2000 tahun lebih Yesus dan pengikut-pengikutnya, ada sebagian kecil yang percaya tetapi tidak berani mengakui dengan terang-terangan. Sampai hari ini pun sama. Ada sebagian kecil orang-orang yang percaya tetapi tidak berani terang-terangan. Karena lingkungan, situasi keadaan. Karena ada mahkamah agama yang akan bertindak dengan keras kalau mengakui Yesus itu Tuhan. Berbahagialah kalau saudara dan saya berani mengakui Yesus itu Tuhan. Karena memang dia itu betul, dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Puji nama Tuhan, saudaraku. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini dapat menguatkan iman kita bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa-doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, teruslah bertekun membaca firman Tuhan, supaya semakin kau diyakinkan bahwa Yesus itu Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, menerima penderitaan, menanggung dosa umat manusia, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan kita. Kembalilah beraktivitas, terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan dan perlindungan Roh Kudus menyertai saudara mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini, dan semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa esok di waktu dan kesempatan yang sama. Bye bye, puji Tuhan.